Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjut lagi bacanya. Ma'luli ke doroye martabai astajarud. Doroye martabai astajarud bosyat martabai as ilmi huduri nisbat bi'illati hastibakh syro khohaddosh. Jadi akibat yang memiliki dimensi non materi itu pastilah memiliki pengetahuan huduri terhadap sebab ontologisnya. Jadi sebab ontologis, sebab yang memberikan wujud kepadanya. Jika manusia itu berperan sebagai akibat yang memiliki dimensi non materi itu jiwanya, maka pastilah dia memiliki pengetahuan huduri terhadap sebab ontologisnya, yaitu Tuhan. Jadi manusia memiliki pengetahuan huduri tentang Tuhan, karena pengetahuan huduri itu bersifat penyaksian apa. Namun demikian dia kadang tidak sama kualitasnya di setiap manusia, dan kadang disadari dan juga tidak disadari. Harchan no ogohone yonime ogohone bosyat. Walaupun pengetahuan huduri tersebut, pengetahuan huduri akibat yang memiliki dimensi non materi terhadap sebab ontologisnya, itu kadang tidak disadari, yonime ogohone, atau setengah disadari. Nah, misalnya kalau teman-teman pernah ke tepi pantai, itu kadang seluruh perhatian kita hanya fokus pada ombak. Karena saking bisingnya suara ombak itu, sehingga semua kefokusan jiwa kita hanya berpusat pada ombak. Saat itu kita melalaikan lautan yang sebenarnya merupakan sebab dari wujud ombak. Jadi ada kalanya sesuatu itu ada dan hadir pada diri kita, tetapi kehadirannya tidak disadari. Kenapa tidak disadari? Karena jiwa kita tidak fokus pada itu, sehingga sesuatu yang hadir pada kita dan ada tidak kita sadari. Ya samalah misalnya dengan sepasang kekasih yang lagi asyik berduaan di taman. Saking asyiknya berduaan itu, sampai-sampai mereka tidak menyadari hadirnya nyamuk yang juga asyik menghisap darah mereka. Jadi nyamuk itu ada dan hadir pada tubuh mereka, tapi kehadirannya tidak disadari. Kenapa? Karena jiwa fokus pada yang lain, jiwa fokus pada kekasih misalnya. Nah, biasanya nanti disadari keberadaan nyamuk ini ketika jiwa kita tidak lagi fokus pada kekasih. Misalnya dia sudah pulang, tiba-tiba ternyata badan sudah pada bentol-bentol, sudah kena demam berdarah ternyata. Gitu. Nah, kalau kita melihat di ayat Quran misalnya dikatakan bahwa huwa ma'akum ainama kuntum, jadi Tuhan itu hadir dimanapun kalian berada. Ini logis sebagai implikasi niscaya dari kenirbatasan Tuhan, bahwa wujud nirbatas niscaya hadir di setiap inci wujud terbatas. Jadi tidak ada satu dimensi eksistensi pun dari wujud terbatas yang di situ tidak hadir wujud nirbatas. Karena jika wujud nirbatas tidak hadir pada satu entitas terbatas, berarti dia tidak terbatas. Berarti dia tidak nirbatas, tapi terbatas. Kayak gitu. Sehingga makanya makna maha meliputi muhit itu adalah kehadiran yang nirbatas pada setiap eksistensi yang terbatas. Oleh karena itu, kalau kita melihat berbagai macam tindak eksploitasi yang dilakukan oleh
mereka yang seolah-olah beragama, itu pastilah karena mereka tidak menyadari kehadiran Tuhan di setiap eksistensi mereka. Pasti jiwa mereka tidak fokus ke situ, ke pengetahuan hudurinya akan kehadiran Tuhan, karena berbagai macam faktor. Yani jiwa yang tidak fokus. Begitu juga misalnya ketika pada siang hari. Siang hari itu biasanya kita bahkan suara bentang jam pun kita tidak dengar. Kenapa? Karena begitu bisingnya suara kendaraan di luar diri kita, sampai-sampai itu menyihir jiwa kita sehingga kita tidak mendengar suara-suara yang lebih halus, lebih lembut. Karena jiwa kita dipengaruhi ke situ. Nanti pada suasana yang hening di malam hari misalnya, begitu suara kendaraan mulai menghilang, nah jiwa kita mulai fokus mendengar suara-suara yang lebih halus, suara jarum jam, bahkan suara angin. Nah, makanya ada hikmahnya juga sih kondisi pandemi ini, dimana kita belajar untuk lebih mendengar suara-suara yang lebih halus, mendengar suara dalam kesunyian. Itu makanya tidak usah ini, jadi anggap aja ini sebagai latihan, melatih jiwa untuk lebih mendengar suara-suara yang bersifat sunyi, suara-suara yang hening. Itu tadi saya katakan biasanya di sini ada pengetahuan huduri yang tidak disadari dan pengetahuan huduri yang setengah disadari. Kalau setengah disadari, jiwa kita tidak fokus kepadanya, tetapi begitu ada pengalih yang mengembalikan perhatian kita pada pengetahuan itu, maka seketika kesadaran kita mengarah pada pengetahuan tersebut seketika kita menyadarinya. Berbeda dengan yang tidak disadari, itu butuh waktu lama, butuh proses yang lama untuk kembali menyadari pengetahuan huduri ketuhanan yang kita miliki itu. Sering saya katakan bahwa ada kalanya manusia ketika diberikan harta, kekayaan, dia ingat Tuhan. Ada juga yang tidak. Yang tidak ini yang belum menyadarinya bahwa oh Tuhan ada. Karena mereka menduga bahwa harta itu berasal dari hasil kerja tangannya, jerih payahnya sendiri, sehingga Tuhan gak ada. Akhirnya diuji dengan bencana. Tambah tidak sadar, semakin jauh dari Tuhan karena menduga bahwa memang nasib lagi sial misalnya. Itu yang sudah tidak disadari itu. Akhirnya cara terakhir agar mereka menyadarinya adalah diuji dengan kematian. Nah, saat itulah mereka menyadari pengetahuan huduri tentang kehadiran Tuhan di setiap eksistensi kita. Yang dikatakan kematian adalah cermin yang menampilkan hakikat realitas. Kata Nabi Isa kalau tidak salah dikatakan manusia tidak akan menyaksikan realitas kecuali dia hakikat realitas kecuali dia telah mengalami kematian. Jadi hakikat realitas ini tersaksikan, bukan terpahami. Kalau terpahami mudah saja, cukup dengan akal, perenungan filosofis kita akan memahami hakikat realitas, memahami keotentikan diri. Keotentikan diri itu nggak diperoleh dari pengalaman, tapi diperoleh dari perenungan filosofis, pengkajian filosofis. Kita akan memahaminya. Untuk menyaksikan keotentikan diri juga seperti itu dibutuhkan penyucian jiwa, bukan dengan pengalaman empirik indrawi. Itu pengetahuan huduri. In ilm dar asari takamule nafs, jadi pengetahuan huduri tentang eksistensi Tuhan. Dar asari takamule nafs, dengan berkembangnya jiwa, dengan menyempurnanya jiwa, wa mutamarkas kardane tawajjuhe kalb besohete kudse ilahi, dan memfokuskan perhatian jiwa pada alam kesucian, wa biwasili ebodot wa amole soleheh,
Dan dengan perantaraan ibadah dan amal soleh, takwiyat misyawat, jadi pengetahuan huduri tentang eksistensi Tuhan itu akan mengalami peningkatan, penguatan apabila jiwa kita menyempurna. Dan jiwa menyempurna dengan memfokuskan jiwa ke alam non materi. Jadi jiwa tidak lagi fokus pada alam materi. Kalaupun jiwa fokus ke alam materi itu karena ingin sampai ke alam non materi. Itu yang pertama, memfokuskan jiwa ke alam non materi. Jadi mereka sudah paham bahwa tujuan perjalanannya adalah alam non materi. Pertama. Yang kedua, bewasilah ibadat dengan ibadah dan amal soleh. Jadi ibadah personal dan ibadah sosial, takwiyat misyawat. Itu. Jadi tidak cukup dengan amal soleh saja, butuh ada ibadah, ada ritual-ritual. Yang dengan begitu maka jiwa akan pengetahuan huduri manusia tentang Tuhan akan beroleh penguatan. Gitu. Dar awliyo ya khudo bedarajai azwuzuh meresat ke khudoro ashar cizi rushantar binat. Dalam diri kekasih-kekasih Tuhan, pengetahuan huduri ini itu sampai pada puncak di mana mereka tidak menyaksikan wujud lain yang lebih jelas dari wujud Tuhan. Tidak ada lagi yang lebih jelas selain wujud Tuhan. Itu kalau kita ini kan itu kalau kita berdoa itu seolah-olah baca chat itu lebih jelas daripada suara-suara dari alam malakut. Kalau kita berdoa pada Tuhan seolah kita berdoa pada sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Karena ilmu huduri kita tentang Tuhan masih level rendah. Berbeda dengan kekasih-kasih Tuhan di mana mereka tidak menyaksikan sesuatu wujud pun yang lebih jelas dari wujud Tuhan. Sinon ke dar doa ya arafe omadias sebagaimana yang ada dalam doa Arafah, ayakunu li ghairika minadz-zuhur ma laisa laka. Apakah ada yang jelas selain dirimu Tuhan? Hatta yakunu huwal muzhiru lak, sehingga dia menjadi penjelas bagimu. Apakah ada yang bukan yang lebih jelas, tapi apakah ada yang jelas? Yang lainnya tidak jelas. Apakah ada yang jelas selain Tuhan sehingga yang ini menjadi penjelas keberadaan Tuhan? Perhatikan tidak dikatakan apakah ada yang lebih jelas, tapi dikatakan apakah ada yang jelas. Artinya semuanya tidak jelas dan yang jelas hanya satu. Tapi kalau dikatakan apakah ada yang lebih jelas, berarti ada banyak yang jelas tapi tidak lebih jelas dari Tuhan. Dikatakan doa sini apakah ada yang jelas, berarti semuanya tidak jelas dan yang jelas hanya satu. Itu di mata kekasih Tuhan, dan itu ilmu huduri. Kemudian kadang pula yang dimaksud dengan kefitrian mengenal Tuhan adalah pengetahuan husuli. Wagohi manzur asyinah tefitriyah khudo, dan kadang yang dimaksud dengan kefitrian mengenal Tuhan adalah ilmu husulis, ilmu husuli. Senakhoya husuli fitri yo azbadihiyote awaliye hastan kebefetrate akal nisbat dode misyawat. Jadi pengetahuan husuli yang bersifat fitri boleh jadi yang dimaksud adalah hal-hal yang bersifat badihi primer, badihiyote awaliye hastan kebefetrate akal nisbat dode misyawat. Jadi dia kembali pada fitrah akal. Yo dastei as badihiyote sanawiye hastan kedar mantik benome fitriot nom guzori syudean. Ataukah yang dimaksud adalah badihi primer, badihi sekunder yang disebut dalam logika adalah fitriyat.
Fitriyat itu yakni kalau suatu yang mudah dipahami tanpa butuh pada argumentasi, walaupun bisa diberikan argumentasi, itu badihi sekunder. Misalnya kalau saya bersandar, maka akal pasti memahami bahwa ada yang disandari. Kalau saya menulis, akal pasti memahami bahwa ada tulisan. Itu disebut dengan hal-hal fitrih, akal. Itu. Nah, dikatakan bahwa kefitrian mengenal Tuhan yang bersifat husuli, tadi itu yang bersifat huduri yang saya di awal itu. Yang kedua adalah kefitrian mengenal Tuhan yang bersifat husuli. Yakni apa? Yakni sesuatu yang entah itu badihi primer ataukah badihi sekunder, ataukah yang dekat dengan badihi. Artinya dia bukan sesuatu yang sulit, yang butuh pada argumentasi yang rumit, tapi dia adalah sesuatu yang bersifat mudah dipahami. Nah, apakah mengenal Tuhan secara husuli itu merupakan hal yang rumit atau tidak? Kalau di sini dikatakan rumit, bagaimana penjelasannya? Apa di sini dikatakan mudah? Bahkan katanya seorang awam pun yang tidak pernah belajar sinon ke afrode darsna honde, sebagaimana orang awam pun wa ta'lim nadide yang tidak pernah ikut kajian, pelajaran atau segala macam, hammi tavonat juga bisa bo estet lolhoye sode dengan argumentasi sederhana yang paling mudah, pei be wujude khodoye mutaolas, bisa memahami eksistensi Tuhan hanya dengan argumentasi sederhana, bisa memahami wujud Tuhan. Nah, makanya dikatakan dia fitrian mengenal Tuhan secara khusus itu bersifat badihi ataukah dekat dengan badihi. Bagaimana penjelasan selanjutnya kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.